Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu diberikan rizki, rahmat, kesehatan yang melimpah serta tidak lupa hari yang indah olehnya. Guys, udah beberapa hari belakangan ini sebetulnya pikiran gue terganggu untuk suatu hal. Dan hal yang mengganggu tersebut sepertinya akan gue bahas di materi kali ini ya guys. Baiklah, di materi kali ini gue mau coba jelasin mengenai wallet atau dompet tempat di mana kita menyimpan cryptocurrency atau aset-aset kripto yang kita miliki. Secara spesifik materi gua khususnya pada bagian teknik awal ini, gua akan bahas satu dompet untuk cryptocurrency yang mungkin bisa dibilang kalau belakangan ini sepertinya sedang hype ya guys. Yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah Ethereum. Ya paling enggak untuk para miner lah Ethereum dibilang hype kali ya. Secara kalau gue perhatiin para miner masih mayoritas menambang Ethereum. Ini kalau teman-teman perhatikan di websitenya OS Hive OS yang biasa teman-teman para miner pergunakan untuk mining cryptocurrency, kan ada OS khususnya ya dari Linux seperti ada Hive OS atau Rev OS dan lainnya. Untuk kali ini saya ambil contohnya aja statistik dari Hive OS. Dari Hive OS sendiri menunjukkan kalau algoritmnya sebesar 76% itu masih merunning untuk ETH. Tapi kalau teman-teman perhatikan di koinnya itu dari 76% itu rupanya hanya 72% itu mereka menambang Ethereum. Berarti ada sisa berapa persen lagi itu ya, sekitar mungkin 28 ya 28%-nya dari algoritma ETH itu mereka tidak menambang Ethereum. Kayak teman-teman bisa lihat di sini ada ini ETH Cash itu udah beda algoritma ya. Pokoknya adalah beberapa ETH lagi yang tidak mesti Ethereum. Seperti ini kalau dari statistik Hive OS-nya. Karena itu gue bilang juga Ethereum sekarang bisa dibilang lagi hype. Dari sisi nilai tukar juga kalau kita berbicara masalah nilai tukar untuk Ethereum, baik itu untuk berlawanan terhadap dolar ataupun rupiah ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Untuk hari ini per 12 April 2021 memang kalau kita lihat di sini sebentar. Nih harga Ethereum memang lagi tinggi terus guys, ada di 2135.10 US dollar. Sedangkan untuk BTC-nya ada di 59.000 US dollar, ya lebih gila lagi. Ethereum juga lagi hype, kenapa? Karena gue bilang juga dari ATH pertamanya atau all time high pertamanya itu kan ada di sekitaran 2018 ya, sekitaran mungkin Januari 2018 lah. Kemudian dibalap lagi turun terus akhirnya bull lagi. Itu dia mencapai di sini nih. ATH-nya ada di 1441. Kemudian sampai saat ini 12 April 2021 ini terus secara konsisten mencetak ATH baru, walaupun di beberapa pekan kemarin mereka si Ethereum ini sempat koreksi ya, wajar lah ya. Tapi habis itu mencetak lagi ATH baru guys di 2100 dolar ini. Oke, pembahasan kali ini menurut bagi gua pribadi pembahasan ini cukup menantang sih. Karena umur riset gue di sini juga masih ya bisa dibilang sumur jagung lah guys. Pastinya kemungkinan akan masih banyak salah di sini situ, kurang di sini situ. Namun tanpa mengurangi semangat belajar dan berbagi, gue coba untuk tetap membuat materi ini guys. Karena dengan berbagi gue rasa gue pribadi akan banyak belajar ya dari kekurangan-kekurangan yang nantinya ditemui. Dan juga kalau teman-teman ada yang lebih paham, gue berharap dengan sangat tolong masukannya juga koreksinya di kolom komentar agar kita bisa sama-sama berbagi ilmu guys. Toh sebaik-baiknya ilmu itu kan ilmu yang diamalkan ya guys ya. Kembali sebentar ke ucapan gue di awal. Kenapa tadi gue bilang Ethereum lagi hype saat ini, perlu ditanda kutip itu saat ininya untuk para miner. Karena memang dulu-dulu bukan Ethereum yang megang posisi puncak dari sisi keuntungan guys, terutama jika dilihat dari sisi miner ya. Mungkin teman-teman yang udah mining lebih lama dari tahun 2017-an bisa kasih informasi ke kita di bawah koin apa aja yang pada saat itu sedang hype. Dan saya yakin itu bukan Ethereum, karena kemarin juga saya sempat lihat di salah satu YouTuber Red Pandas Mining, dia juga memberikan informasi kalau memang Ethereum saat ini sedang hype, dan dulu-dulu itu bukan hanya Ethereum saja, dan banyak koin-koin yang lain yang lebih hype pada waktu itu.
kembali ke wallet. Terus kenapa sih kita butuh wallet untuk cryptocurrency, guys? Pertama, kenapa dibilang wallet atau dompet ya kalau kita terjemahkan? Ya memang karena ada kata currency di situ, guys. Atau kalau boleh saya artikan, currency itu ya sebagai mata uang, guys ya. Ketika kita berbicara mengenai tempat di mana kita biasanya menyimpan duit, emang bisa beragam banget sih ya. Ada mungkin di antara kita yang banyak mayoritas menaruh di dompet, itu umum ya. Ada yang cukup di bank saja, ada yang di dalam kolor mungkin, atau di bawah bantal, bawah kasur, atau hanya cukup di bawah sadar, guys. Kalau ini sih mungkin ngimpi kali dia kalau punya duit ya. Oke, karena itu biar gampang disebut aja crypto wallet atau dompet cryptocurrency. Karena secara kebiasaan umum juga kita naruh kartu ATM, kartu kredit, begitupun dengan duit ya di dompet tadi ya, guys, yang biasa kita taruh entah di saku celana atau mungkin di saku tas jinjing kita atau tempat lainnya. Berhubung cryptocurrency ini seperti mungkin apa ya? Mungkin bisa dibilang saling share sifat, saling berbagi sifat dengan apa yang disebut digital currency, atau bisa dibilang juga mata uang digital. Tapi nih, guys, walaupun hal tersebut bisa saling share sifat, tetap harus diperhatikan betul. Karena dua hal itu, antara cryptocurrency dan digital currency, itu sebetulnya beda, guys. Benar-benar beda antara digital currency dan cryptocurrency. Karena proses penciptanya juga beda. Paling kentara digital currency ya uang yang ada di ATM kita yang kita simpan di bank gitu kan. Terus kita install aplikasi e-banking atau provider seperti OVO dan lain-lain yang ujung-ujungnya sih tetap pakai fiat currency kalau digital currency ini. Nah, kemudian karena berbau-bau digital, hal ini menyebabkan kita juga butuh tempat penyimpanan yang berbentuk digital, guys. Proses dan sifat penciptaannya yang berbeda antara cryptocurrency dengan mata uang yang biasa kita pergunakan sehari-hari menjadikan kedua alat tukar ini nggak bisa dijadiin satu, guys. Terlebih lagi belakangan ini bank-bank sepertinya ketakutan ya dengan semakin menguatnya aset kripto pada penggunaannya di keseharian kita. Di beberapa negara bahkan penggunanya sangat legal dan banyak membantu masyarakat di sana, guys. Ini gua buka aja contohnya dari website businesswire.com. Artikelnya sebetulnya udah cukup lama ya, 2018, sekitar berapa tahun yang lalu itu, 3 tahun yang lalu berarti. Teman-teman bisa lihat di sini kalau Das Merchant, nih Das juga kan salah satu mata uang cryptocurrency ya, aset kripto di sini Venezuela ini sudah mulai berkembang. Kemudian di YouTube juga ada saya buka Colombia and the Cryptocurrency Revolution. Ini benar-benar si Das ini udah benar-benar sangat membantu untuk perekonomian di sana biasanya. Kenapa? Karena mungkin mata uang negara tersebut itu benar-benar hancur, guys. Jadi masyarakatnya kehilangan kepercayaan. Akhirnya mereka beralih ke cryptocurrency. Nah, ini langsung aja ada beberapa contoh wallet yang bisa kita pakai untuk menyimpan aset kripto kita. Di contoh-contoh berikut beberapa diantaranya ada gua pernah pakai sih, guys. Seperti ada Atomic Wallet ini. Ini sempat gua install waktu itu di Windows ya, tapi kayaknya sih di Linux juga bisa. Ini kayaknya dia hardware wallet, bukan hardware wallet sih, cuman mungkin ya OS wallet lah. Jadi kita nyimpan duitnya itu di komputer kita. Nah, ini juga sebenarnya nanti yang akan saya jelaskan. Sebetulnya tuh uang kita tuh benar-benar ada di dompet apa enggak sih gitu kan. Itu yang sebenarnya waktu awal-awal banget saya mining itu penasaran, dan sekarang insya Allah sudah bisa terjawab yang nanti akan saya share pada teman-teman semua. Terus juga di sini ada Trezor. Nah, kalau Trezor ini dia punya hardware walletnya berbentuk USB kalau nggak salah. Nah, teman-teman bisa lihat di sini Connect Trezor. Kebetulan gue nggak punya hardwarenya. Terus juga di sini ada Coinbase, ini yang awal-awal banget gue pakai sebelum maksudnya untuk transfer dari NiceHash ke Coinbase, baru habis itu dilempar ke aplikasi lokal, exchange lokal. Di sini juga ada website yang g2.com. Dia memberi informasi apa sih base cryptocurrency wallet yang bisa kita jumpai di pasaran. Ada banyak di sini listnya. Nanti link-link semua ini yang saya pergunakan di materi selalu akan saya taruh di kolom deskripsi ya, guys. Bisa nanti teman-teman cek semua di situ. Nah, kemudian untuk wallet-wallet lokal yang biasa saya pakai juga sampai saat ini dengan konsisten yaitu Pintu. Gua rasa Pintu ini mungkin awal-awal banyak masalah ya, tapi makin kesini kayaknya semakin bagus. Kayaknya juga mereka tetap berniat untuk membantu cryptocurrency di Indonesia ini, itu harus kita apresiasi. Juga ada toko kripto, ada juga Indodax yang lumayan keren nih, terkenal. Gue juga pakai ini karena untuk
nilai, maksudnya untuk cryptocurrency yang kemungkinan nanti akan gue tambang setelah Ethereum itu hanya Indodax yang menyediakan. Oke, langsung aja ke materinya. Baiklah, sebutlah nama seperti Ethereum, Bitcoin, Ravencoin, Viro dan lainnya. Teman-teman bisa cek di sini di cryptomarketcap.com, ya kan? Itu biasa kita sebut dengan cryptocurrency. Ini gue coba rubah dulu di coinmarketcap.com, terutama gue akan tampilkan aja kripto yang cryptocurrency, aset-aset kripto yang bisa kita mining terutamanya ya guys ya. Ini tuh gue pilih cryptocurrency. Kemudian kategori sini apa? Gue lupa, waktu itu agak lupa, sebentar guys, gue lihat dulu. Nah, ini di sini ada pilihan algoritmnya guys. Algoritma di sini bisa kita cek aja yang POW. Nanti akan tampil koin-koin apa saja, koin-koin cryptocurrency atau koin-koin aset kripto kita apa aja yang bisa kita pergunakan. Mungkin sebagai info tambahan sedikit, kalau teman-teman sering mendengar token cryptocurrency dan koin cryptocurrency itu dua hal yang sangat berbeda ya guys. Token itu biasanya turunan dari koin. Biasanya mungkin kalau teman-teman sering dengar ERC20 itu token dari turunannya si Ethereum. ERC sendiri singkatan dari huruf E di depannya. E-nya itu untuk Ethereum, RC-nya gue lupa. Apa nanti kita akan ada materi untuk membahas token juga guys. Karena gue kemarin sempat iseng-iseng buat token sendiri. Rupanya nggak terlalu sulit bekerja dengan token dan smart contract kalau yang dikenal untuk jaringan Ethereum. Nah, smart contract ini sendiri sebenarnya hanya berlaku untuk sebutan di Ethereum ya guys. Untuk di koin-koin lain, koin-koin kripto lain itu mungkin sebutannya beda-beda. Nah, ini cryptocurrency yang bisa kita tambang karena algoritmanya adalah POW atau Proof of Work. Ada banyak nih. Walaupun beberapa di antaranya itu udah sangat sulit ditambang. Seperti Bitcoin, kita tahu Litecoin, Doge juga udah sangat sulit kita tambang ya. Seperti ini, Conflux ini baru, cuman dia langsung meroket, bagus nih untuk diawasi guys. Viro juga dan banyak lainnya. Nah, kalau gue artikan mungkin cryptocurrency atau aset kripto lah seperti tadi gue bilang, atau mungkin teman-teman mau nyebut uang kripto biar gampang, nggak masalah. Menurut gue aset kripto tidak lain merupakan produk dari blockchain atau teknologi yang lahir dari pengimplementasian si blockchain itu tersendiri. Berbicara mengenai blockchain itu sendiri, sebetulnya implementasinya tidak melulu mengenai cryptocurrency guys. Banyak juga gue temui ide-ide brilian dari implementasi blockchain ini. Seperti contoh waktu itu gue sempat nemu ada startup di Cina atau Jepang ya, gue lupa waktu itu di mana ada juga market yang berisikan produk-produk peternakan justru mengimplementasikan blockchain guys pada produk mereka. Itu mereka pakai untuk catat data setiap hewan ternak mereka, dari lahir di mana, jam berapa, pakan kesehariannya apa aja, indukannya berasal dari daerah mana, jam berapa dikasih makan, dan banyak lah. Karena mereka mengambil dari sifat-sifat blockchain yang nanti akan saya jelaskan sedikit di bawah. Bahkan di artikel yang gua baca di sini guys, nih di theleadershipnetwork.com, nih sepertinya artikel memang udah lama juga tapi yang nggak lama-lama banget ya. Baru di Januari 2020, di mana di sini menceritakan how Walmart use blockchain to increase supply chain transparency. Link-linknya seperti biasa nanti bisa teman-teman temukan di deskripsi. Di sini sepertinya si Walmart itu menceritakan bagaimana supply chain really heavily on manual process ya, making it difficult and time consuming to trace back in issue. Bla bla blanya seperti itu. Karena itu mereka si Walmartnya memutuskan untuk mencoba teknologi blockchain. Terus ada juga ini bacaan lainnya dari Forbes. Sebetulnya banyak sih artikel-artikelnya di internet ya mengenai bagaimana industri-industri secara umum pun sudah mulai mengimplementasikan blockchain pada proses digitalisasi mereka. Di sini teman-teman bisa lihat bahkan seperti Carrefour, Topco, banyaklah di sini yang mungkin kita perhatikan ya sudah mulai mengimplementasikan blockchain, terutama mungkin untuk mencatat ini ya supply chain inisiatifnya. Kemudian masih berbicara sedikit mengenai blockchain guys, di sini ini di linknya. Sepertinya gue perhatiin emang blockchain itu sendiri sudah mulai dikembangbiakan sekitar tahun 1991 ya guys. Di sini teman-teman bisa lihat di gambarnya di website 101blockchains.com. Stuart Hebert and Scott Stornetta works on the first blockchain. Jadi kan teman-teman
dengar mengenai Satoshi Nakamoto, justru beliau itu baru masuk di tahun 2008-2009 setelah mengetahui blockchain ini pertama kalinya. Tapi gue nggak tahu sih, karena itu berita yang bertebaran di internet ya. Mungkin kalau teman-teman mau ngecek lagi ke asliannya silakan. Dan nanti jangan lupa sharing juga di kolom deskripsi, di kolom komentar maksud saya. Berarti kalau dari tahun 1991 ke sekarang udah 2021 ya guys, berapa tahun tuh? Sekitar 30 tahunan lah ya kurang lebihnya. Pendapat gue pribadi, teknologi 30 tahunan itu masih bisa dibilang muda lah, walaupun nggak muda-muda banget, karena dalam artian sudah di atas 10 tahun ya, sudah lepas dari masa mungkin apa sih inkubasi lah. Kalau misalkan 10 tahun perusahaan teknologi itu dapat bertahan kan bisa dibilang lumayan stabil ya. 30 tahun itu menurut gue masih muda. Dan kenapa? Karena kalau kita bandingkan dengan konsep-konsep penyangganya seperti database, kalau dari sini ini timeline of database history dari website quickbase.com itu sudah, nah kalau misalkan begin to store information udah very long ago lah, mungkin belum ada catatan yang resminya ya, karena mungkin manusia-manusia zaman dulu sudah menggunakan ya kayak perkamen dari pohon korma atau lainnya kan sudah mulai tercatat. Itu kan bisa dibilang sebagai simple database ya guys, karena untuk mencatat sesuatu hal yang mana nanti ketika kita butuhkan bisa dilihat lagi informasinya. Ya, jadi kalau database sendiri, computer database started in 1960 dibandingkan dengan tadi si blockchain yang 1991, berarti ada perbedaan sekitar 30 tahun lebih ya blockchain itu dikembangkan. Apalagi kalau kita berbicara mengenai ledger guys. Kalau misalkan teman-teman sering dengarkan blockchain kan ya nggak lain dari decentralized ledger ya. Ledger itu sendiri kan gue denger sih, kalau pendapat gue itu berasal dari akuntansi, accounting. Nah, accounting sendiri udah lama banget nih guys, dari tahun berapa nih? Coba kita buka di sini accounting history. Wow, 1495 bro, lama banget, 1400-an lah. Kalau dari Mbah Google dan Wiki ini ngasih tahu, mungkin ada yang lebih tua dari itu ya, gue nggak tahu. Database aja udah lebih dulu lahir guys, masih aja ada cacatnya yang dapat kita temui, apalagi teknologi blockchain ini ya. Karena itu setiap bentuk dari teknologi yang baru emang menarik ya untuk diperhatikan dan dipelajari, tapi sebagai catatan hal tersebut bukan untuk dilebih-lebihkan teknologi-teknologi yang baru tersebut. Baiklah, sekarang kita masuk berbicara mengenai bahan-bahan yang gua pakai dalam materi pembuatan crypto wallet kita sendiri kali ini. Untuk OS-nya sendiri sebetulnya gua masih pakai Linux guys, khususnya Ubuntu 20. Kalau teman-teman kepo, ini gua coba lihatkan versi berapa untuk Linux gua. Nah, ini gue di sini pakai Ubuntu 20 4.02 LTS dan kode name-nya vokal. Kalau untuk Ubuntu selain itu sebenarnya nggak masalah menurut gua. Nggak masalah lah, karena selalu bisa update update kernelnya dan lain-lain. Itu kan Ubuntu selalu memberikan, atau mungkin distribusi Linux lainnya juga nggak masalah lah. Windows juga oke, nggak masalah, karena gue juga Windows user juga, Linux user juga. Paling nanti untuk instalasi software-softwarenya teman-teman bisa ikutin aja di website masing-masing setiap software yang gue pakai ya, karena biasanya nanti si software tersebut di websitenya memberikan tutorial instalasi masing-masing ya guys. Kalau bingung juga nanti kita bisa bahas di kolom komentar. Tentu saja bahan yang paling utama di sini bahasa pemrogramannya yang gue pakai adalah Python. Python itu simply ya dia sebagai scripting programming language kan teman-teman pernah dengar mungkin C++, VB dan lain-lainnya itu kan dia compiler ya. Nah, kalau Python ini scripting language. Sebetulnya scripting juga menurut gue di compile juga, cuman compiler levelnya aja berbeda mungkin dibanding compiler yang benar-benar dia harus di compile dulu. Kalau Python itu dia bisa langsung running setiapnya antara compiler ataupun scripting seperti Python ini atau lainnya punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing lah guys. Nah, untuk Python ini teman-teman mungkin biar gampang ya, terutama mungkin teman-teman yang nggak biasa coding. Kalau yang biasa coding sih terserah lah mau installnya gimana. Kalau yang belum biasa mungkin bisa instalasi aja dari si Anaconda-nya ini. Install dari bukan distributor ya, mungkin
Anaconda ini kan semacam provider software lah, mungkin ya bisa dibilang gitu. Gue juga kurang detail baca mengenai Anaconda ini, cuman udah lama dari dulu biasanya Anaconda itu bundlingnya dulu kalau nggak salah sih hanya Python, tapi sekarang udah banyak, ada R dan lain-lainnya juga udah masuk ke kayak organisasi lah mungkinnya Anaconda. Nah, seperti yang tadi saya bilang, pasti di websitenya ada cara menginstalasinya. Teman-teman bisa lihat di sini ada installing on Windows gimana, macOS gimana, Linux gimana, dan banyak lagi cara instalasinya. Nah, mau Anacondanya versi berapa terserah, cuman Linux yang gue pakai di sini nih dan gue sarankan itu adalah versi Python 37. Versi Python 37. Kalau misalkan gue yang pakai sendiri di sini kita cek versi berapa. Versi 377. Tapi kalaupun mau di bawah itu atau di atas itu nggak masalah ya. Kalau gue sarankan jika teman-teman ingin menggunakan Python versi 3 itu kalau bisa versi 35 ke atas, minimal 36 lah kalau menurut gue ya. Tapi kalau mau di bawah itu ya nggak masalah, tinggal nanti disesuaikan aja library-nya yang terinstall. Kemudian apalagi ya, udahlah kalau Python itu teman-teman bisa coba aja, misalkan dari Windows coba kita buka di sini gimana tutorial instalasinya. Gua nggak bisa tunjukin di sini guys, sorry, karena memang di sistem gua kebetulan udah terinstall ya. Jadi kayak seperti teman-teman bisa lihat tadi di command prompt-nya aja gue tinggal ketik Python gitu kan, Python 377. Dan kalau teman-teman kepo versi Python-nya itu yang gue pakai ada di mana, tinggal kita cek di sini aja. Nah, dia pakai yang distribusi dari Anaconda 3 ya guys. Kalau misalkan teman-teman pakai Linux itu biasanya Python udah ada bawaannya sih. Nah, mungkin teman-teman nanti harus ngerubah dulu library-nya ini ke arah kemana, itu banyak tutorialnya. Kalau teman-teman bingung seperti biasa nanti bisa gue bantu di kolom komentar. Nah, untuk library-nya sendiri, nah sebentar. Nah, ini untuk installing on Windows ya. Download Anaconda installer bla 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 sampai bawah bisa dicek ya. Nah, untuk Linux juga bagaimana, ada caranya masing-masing untuk dependensinya atau dari Linux, dari kernel apa, Debian, Red Hat, Linux dan kawan-kawan, banyak di sini tutorialnya juga. Oke. Masuk ke library Python yang gua pergunakan di sini nggak terlalu butuh banyak library utama sebetulnya guys, karena biasanya kalau kita install seperti ini akan kita coba ya, pip install ETH wallet itu kalau ada dependensi yang belum ada di sistem kita, biasanya sih si Python-nya itu akan otomatis menginstal. Coba kita pastikan di sini dia. Requirement already satisfied. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, kalau misalkan ada dependensinya biasanya dia akan ngecek semua, tapi karena semuanya sudah satisfied, outputnya seperti ini. Jadi ETH wallet itu dia akan membutuhkan PySH3, Mnemonic, ACDSA dan Python 6 library 6. Karena sudah ada semua, jadi ya udah outputnya seperti ini. Kalau memang belum ada nanti dia akan otomatis install guys. Kemudian setelah ETH wallet di sini yang dibutuhkan selanjutnya adalah ETH account seperti biasa. Kalau misalkan sudah ada dependensinya dia akan requirement already satisfied. Kalau belum ada nanti dia akan menginstal ulang. Nah, ini semuanya sudah ada kan, error ya. Nah, ini kalau ada begini-begini nggak masalah. Ya ini udah oke semua karena sudah satisfied semua. Library selanjutnya yang dibutuhkan adalah Web3 guys. Web3 ini kalau nggak salah di JS-nya juga ada, di JavaScript-nya. Jadi kalau teman-teman yang sudah biasa pakai JavaScript bisa langsung aja pakai JavaScript, nggak perlu pakai Python lagi. Tapi kalau gue tetap pick Python karena bahasa pemrograman sendiri yang gue masih sering pergunakan sampai saat ini hanya dua, antara Python kalau nggak C++ guys. Karena itu kalau JavaScript gue nggak terlalu bisa memberikan informasi. Kemudian ini ada bahan selanjutnya yang gue pergunakan adalah, nah ini sebenarnya bahan ini nih Ganache, ini dari websitenya di travelsuite.com untuk Ganache. Ini gue bilang bisa bisa gue nyatakan ini sebetulnya sebagai opsional aja lah. Ganache ini tinggal teman-teman download ini untuk mensimulasikan sebetulnya bagaimana sih blockchain itu bekerja. Nih coba gue buka dokumentasinya aja, gue tunjukin
secara sederhana aja. Gue udah coba ini sebetulnya lumayan unik ya guys. Kalau teman-teman perhatikan, cuman di sini memang dia ngikutinya untuk blockchainnya ngikut ke Ethereum. Karena itu di sini juga nanti ada balance otomatiknya untuk kita main-main. Coba-coba ini ada di Ethereum. Genesis Personal Blockchain for Rapid Ethereum and Corda Distributed Application Development. You can use Genesis across the entire development cycle, enabling you to develop, deploy, and test your apps ini decentralized application in safe and a deterministic environment. Ya, kurang lebih jadi dia akan membuat sebuah personal blockchain untuk rapid prototyping lah, distributed application yang kita akan dibuat, terutama teman-teman membuat smart contract dari Ethereum. Ini bisa menggunakan Ganache untuk testing environment-nya. Sebetulnya ada yang lain selain Ganache, cuman gue terlebih dahulu nyoba Ganache dan gak terlalu sulit. Akhirnya gue coba terus Ganache sampai sekarang. Nah ini untuk testing Ganache-nya sebentar guys, gue kebetulan udah download ya. Nah ini gue udah download Ganache-nya, ada di library, ada di folder ini, dan filenya .app image. Kalau teman-teman mau download juga silakan aja download langsung. Need another OS download, kita coba lihat lagi di sini ada OS apa aja yang disupport oleh Ganache. Kalau nggak salah sih harusnya Windows sudah bisa ya. Oke, kalau misalkan belum ada pun ya nggak masalah lah. Oh ini ada nih. Ada Mac ada, di Win ada, tuh kan berarti di Windows sama di Mac, teman-teman yang pakai Windows sama Mac sudah bisa mencoba si Ganache ini. Tutup dulu Ganache. Nah ini kan gue download ya, gue udah download dari Linux. Tadi mana command prompt-nya? Nah ini dia, tinggal kita running aja. Nah seperti ini guys, teman-teman bisa langsung aja kalau nggak mau create workspace baru, sebetulnya juga nggak terlalu sulit settingnya. Bisa langsung aja ke Quick Start Ethereum, kita coba ke Quick Start Ethereum. Nah seperti ini kurang lebih, tapi karena gua udah bikin baru, bikin yang sebenarnya gue udah testing ya, karena gue pingin tahu masalah saldonya berkeliaran itu sebagai apa. Gue tadi udah buat aja workspace baru yang namanya Psychedelic Notebook, itu otomatis namanya dari sana guys. Ini kalau teman-teman sudah buat dan sudah ada perubahan, teman-teman ingin melihat bagaimana perjalanannya, buat aja workspace baru. Karena kalau selalu quick start nanti nggak ada yang tersimpan. Nah ini kan udah ada gua testing ya guys, gua kirim dari si address ini kemana, udah gua buat di sini. Terus juga teman-teman bisa lihat di monitoring di bloknya, di sini itu tercatat blok itu tercreate kalau memang ada transaksi guys. Jadi kalau nggak ada transaksi sama sekali di blockchain yang teman-teman mining, nggak bakal ada blok yang ke mining guys. Kurang lebih sih seperti itu, cuman itu masih argumen yang belum terlalu kuat ya, karena gue juga belum pernah buat blockchain sendiri. Cuman kalau gue perhatiin dari Ganache ini, blok baru itu akan termainin ketika memang ada transaksinya macam-macam lah. Misalkan nanti ada transaksi baru, bukan hanya masalah menjual saldonya, atau mungkin hanya transfer dari akun satu ke akun lainnya, itu juga kan bisa dibilang transaksi pada blockchain. Teman-teman bisa lihat di sini ada teks khasnya, coba kita klik ya. Nah teman-teman bisa lihat ya, sini itu kontrak address apa segala macam. Ini kalau untuk di lokalnya seperti ini. Kalau memang teman-teman penasaran ingin pelajari sebenarnya blockchain itu bagaimana bekerjanya, bisa coba si Ganache ini. Terus lanjut ke bahan selanjutnya yang gue bilang masih opsional juga sebetulnya adalah Infura. Nah ini kan kita kadang-kadang butuh API ya, mau develop aplikasi dari Ethereum ataupun apa, teman-teman bisa coba pakai si Infura ini. Nah ini ada IPFS Network. Itu IPFS itu apa sih? Adalah Interplanetary File System, peer-to-peer, berbagi data dalam sistem file terdistribusi. Kurang lebih seperti ini. Kalau teman-teman ingin browsing lebih lanjut silakan. Nah Infura ini gue udah bikin, jadi itu nanti ada API-nya yang bisa terkoneksi langsung ke jaringan network utama dari Ethereum. Ethereum sendiri itu kan jaringannya ada beberapa ya guys ya. Utamanya kalau mungkin teman-teman yang biasa sebagai developer kan itu biasanya sering dengar ada yang tahap staging dari software development ya, sebelum akhirnya dirilis ke production. Nah di sini pun ada, jadi ada stagingnya, ada testingnya, ada staging, kemudian ada dari mainnetnya sendiri.
Containing a bicycle, coba kita tes dulu guys. Teman-teman penasaran bagaimana dalamnya? Ya ini sudah submit. Two factor out. Nah ini juga penting nih guys. Kalau teman-teman yang belum mengaktifkan two factor out di berbagai aplikasi, lebih baik teman-teman aktifkan saja, karena untuk menjamin keamanan dari aplikasi yang teman-teman pergunakan ya, terutama misalkan aplikasinya sedikit sensitif kayak misalkan wallet kripto dan lain-lainnya. Ini sistem security yang lumayan membantu lebih mengamankan data-data yang teman miliki. Sebentar gue masukin dulu. Untuk provider two factor out-nya yang gua pakai di sini adalah Google Out guys. Google Authenticator, teman-teman bisa download di iOS ataupun di Android, itu ada. Nah, kurang lebih dalamannya Infura itu seperti ini. Dia bisa untuk building ETH2, yang mana tahu kita ETH2 itu nanti akan ke POS. Dan teman-teman juga bisa, ini dulu sebenarnya awal-awal udah saya coba testing API yang disediakan oleh Infura. Ini masih ada gratis nih selama 100.000 request per day, dan ada limitasi dari new projectnya juga. Selanjutnya software yang gua bisa sharing dan yang akan gua pergunakan adalah MetaMask guys. Mungkin teman-teman yang mining udah sering dengar ya MetaMask ini, ataupun mungkin hanya trading juga biasanya MetaMask ini sering dipakai. Nah tadi yang saya bilang itu si Ethereum kan banyak tesnya nih, ada Ethereum Mainnet nih. Kalau teman-teman mau lihat saldo teman-teman yang ada di wallet nih bisa di mainnetnya, tapi ya nanti akan gue jelasin, nggak bisa langsung asal masukin aja karena kita butuh private key-nya. Di sini banyak testnetnya ya, Ropsten, ada Coven, Rinkeby, Goerli testnet gitu. Teman-teman juga bisa dapetin saldo gratisannya untuk testnet ini, jangan dianggap ini saldo beneran guys, karena ini ada di test network. Jadi kalau misalkan gue pindahin alamatnya ini ke mainnet, itu nggak ada saldonya bro. Karena itu di sini testnet ini hanya untuk main-main. Untuk di Ropsten testnet gue ada saldo 0,177, ini bisa teman dapatkan. Dan sayangnya saldo dari testnet ini sudah pasti nggak bisa kita masukin ke mainnet guys. MetaMask kurang lebih secara simpelnya seperti itu dulu. Untuk bahan-bahannya bisa teman-teman bisa cari di sini. Sebenarnya MetaMask itu bisa teman-teman install di aplikasinya, ada di Google Chrome Apps, terus masuk ke Web Store. Kenapa gue butuhin MetaMask juga? Karena codingan yang gue buat nanti itu nggak ada tampilan GUI-nya yang permudah user lah. Jadi karena masih versi awal ya. Karena itu gue butuhin MetaMask guys untuk transfer atau hanya melihat saldo. Sebenarnya kalau melihat saldo aja sih teman-teman bisa lihat di Etherchain ya. Ada di Etherchain itu bisa teman-teman lihat. Nah ini untuk MetaMask tinggal cari aja di sini MetaMask. Jadi MetaMask ini nanti gue pakai buat alternatif tampilan alternatif. Karena kalau teman-teman lihat di sini gue ada akun, nah ini sebentar. Nah ini kayak Local Ganache, W3 Infura, ini yang gue generate pakai codingan tadi guys, library ETH wallet tadi ya, library ETH wallet itu bisa kita masukin ke MetaMask. Nah ini tinggal teman-teman install aja, di sini ada, udah install nanti dia masuk ke sini. Jangan lupa dulu untuk diaktifkan ya, aktifkan MetaMask-nya agar bisa tampil di sini. Kalau mereka nggak banyak sih biasanya dia langsung tampil di sini guys. Gua agak lupa gimana itu biar bisa tampil di sini. Udah, sepertinya kurang lebih seperti itulah untuk install MetaMask, nggak ribet kok, gampang. Selain sebagai wallet, fungsi MetaMask sebetulnya masih banyak lagi guys. Seperti kan untuk swap koin, kalau teman-teman perhatikan di sini tadi nggak ada swap ya karena kita ada di testnet. Tapi kalau kita pindahin ke mainnet di sini dia biasanya harusnya ada ini, ada untuk swap koin, swap dari ETH mana gitu ya, kurang lebih sih seperti itulah fungsinya.